Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bupati Brebes Hajah Ida Priyanti SEMH, yang saya hormati Dewan Juri dan teman-teman peserta lomba yang saya banggakan. Selamat Hari Jadi Brebes yang ke-344. Semoga kedepannya Kabupaten Brebes menjadi kabupaten yang makmur dan maju dalam segala bidang. Pertama dan yang paling utama, dan dari segala yang kita anggap utama di dunia yang bersifat fana, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayahnya sehingga kita bisa hadir bertatap muka di tempat yang insya Allah mulia ini. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia yang paling sempurna, paling baik akhlaknya, paling lembut tutur katanya, the best of leader, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in tabi'annya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Adapun tema yang akan saya bawakan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Perlu diketahui bersama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban bagi seorang anak yang harus dipenuhi terhadap kedua orang tuanya. Why do we have to obey our parents? Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini 'an ishkur li walidayhi ilayyal masir, yang artinya, dan kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembali. Hadirin rahimakumullah. Setiap manusia dilahirkan dengan adanya kedua orang tua. Tanpa adanya kedua orang tua, impossible, tidak mungkin kita ada di dunia ini. Ayah yang tiap hari banting tulang, beras keringat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagaimana dengan seorang ibu? Ibu yang mengandung selama 9 bulan, kemudian melahirkan dan mempertaruhkan antara hidup dan mati. Sungguh perjuangan yang sangat luar biasa. Tidak hanya sampai di situ. Setelah ibu melahirkan, ibu menyusui anak hingga umur anak 2 tahun. Maka pantas saja jika banyak nyanyian yang mengisahkan tentang kisah pengorbanan seorang ibu. Dan salah satunya adalah nyanyian dengan judul Ibu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu, kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu,
siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku demi anak yang kau cintai, tersenyum bahagia harta benda bahkan nyawa kau sudi memberikannya. Sungguh mulia jasamu, begitu aku cintamu. Aku malu dan tak mampu membalas pengorbananmu. Hadirin rahimakumullah, setelah kita mengetahui alasan kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua, hal yang selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Di antara berbakti kepada kedua orang tua adalah hormat, taat, dan patuh terhadap kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan agama. Tetapi anak-anak zaman sekarang ketika dipanggil pura-pura gak dengar, ketika diperintah tidak menaati, malah tenang-tenang saja chattingan dengan teman-temannya. Na'udzubillahi min dzalik. Selain daripada itu, dengan cara mendoakannya minimal 5 kali dalam sehari setelah sholat 5 waktu. Hadirin rahimakumullah, selain daripada itu, mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena sesungguhnya ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Nabi Muhammad SAW bersabda, ridhollah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, yang artinya ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tabrani. Jadi tidak ada alasan bagi seorang anak untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Yang mana bila anak itu berbuat baik yang membuat kedua orang tuanya senang, bahagia, maka Allah juga akan ridho kepada dia. Tetapi sebaliknya, jika anak itu berbuat buruk yang membuat orang tuanya marah, malah membuat orang tuanya murka, maka murka Allah akan datang kepada dia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwasanya orang tua adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti mereka, karena kita kalau menyakiti mereka, hidup kita akan sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kalau Anda ingin buah tomat, coba nanti saya bawa. Kalau hidup Anda ingin selamat, wajiblah berbakti kepada kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.